Doa dan renungan hari ini, kepercayaan yang menyembuhkan, pelajaran berharga dari yang sakit. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema doa dan renungan kita kali ini adalah kepercayaan yang menyembuhkan, pelajaran berharga dari yang sakit. Kepercayaan yang mendalam akan kuasa Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita, apalagi saat kita mengalami situasi sulit seperti sakit. Kuasa Tuhan akan membantu kita bila kita sungguh percaya kepadanya, meski banyak tantangan yang kita hadapi. Kita mohon rahmat agar Tuhan menambahkan kepercayaan yang mendalam, sehingga kita bisa sembuh. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami memohon agar Engkau menyembuhkan kami dari segala penyakit, baik tubuh maupun jiwa. Ajarkan kami untuk memiliki iman yang kuat dan selalu percaya bahwa dengan iman yang tulus Engkau akan hadir dan menyembuhkan kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Markus bab 5 ayat 24 sampai 34. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya,
"Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara dan saudariku yang terkasih, kita mendengar dalam bacaan tadi tentang kisah seorang wanita yang mengalami kesembuhan karena kepercayaan yang mendalam. Wanita ini mengalami sakit dalam rentang waktu yang lama. Ia sakit selama 12 tahun. Tentu ini adalah waktu yang sulit untuk wanita ini. Selama mengalami sakit, ia telah menghabiskan banyak waktu, tenaga, biaya, dan segala yang ada padanya. Semua ini dilakukan untuk keperluan pengobatannya. Ia juga tentu pergi ke tabib atau dokter. Bukan hanya satu orang, tetapi semua dokter didatanginya demi sembuh dari sakit. Namun, tidak satu pun yang dapat menyembuhkannya. Ia sudah menghabiskan segala sesuatu, tetapi tidak ada hasil. Ia masih mengalami sakit. Harapan terakhirnya adalah Tuhan Yesus. Ia telah mendengar tentang Tuhan Yesus yang banyak melakukan mujizat dan menyembuhkan banyak orang yang sakit. Perjuangan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus sangat sulit karena banyak orang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Barangkali kita bisa membayangkan situasi yang dialami wanita ini. Segala sesuatu sudah habis. Mau bertemu dengan Tuhan sulit karena terhalang banyak orang. Hanya satu yang diandalkan wanita ini, yaitu kepercayaan yang mendalam. Maka ia meyakinkan dirinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Maka ia pun berusaha sekuat tenaga dengan kepercayaan yang mendalam supaya sembuh dengan menjamah jubah Yesus. Dan saat menjamah, ia sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih, perjuangan wanita ini sungguh luar biasa. Ia tidak menyerah dan putus asa meskipun sudah berusaha berbagai cara untuk sembuh. Yang menyembuhkannya adalah kepercayaan yang mendalam pada kuasa Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. Kekuatan imannya inilah yang menggerakkan Tuhan sehingga kuasa Tuhan keluar dari diri Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. Kepercayaannya yang besar akan kuasa Yesus membuatnya berani untuk mendekat dan menyentuh jubahnya, meskipun ia tahu bahwa dalam kerumunan banyak orang itu bukanlah hal yang mudah. Iman yang kecil disertai dengan keyakinan yang besar dapat menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Wanita ini mencari Tuhan meskipun dalam keadaan yang sangat terbatas. Ia tahu bahwa tanpa Tuhan
ia tidak akan pernah sembuh. Perjuangan pantang menyerah dan kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan Yesus membuahkan hasil yang sangat mengagumkan pada wanita ini. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan kesembuhan fisik kepada wanita ini, tetapi juga jiwa dan hidup rohaninya. Kata Tuhan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah penyakitmu. Saudara dan saudariku yang terkasih, barangkali kita atau saudara-saudari kita juga saat ini sedang sakit. Barangkali juga sakitnya sudah sangat lama dan kita sudah mengorbankan segala sesuatu, bahkan apa yang kita miliki untuk sembuh. Barangkali kita sudah menempuh berbagai cara, dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lain, dari dokter yang satu ke dokter yang lain, atau bahkan dengan pengobatan alternatif lainnya, namun tak kunjung sembuh. Mari kita belajar dari wanita dalam bacaan tadi. Ketika segala sesuatu telah ditempuh, tapi tetap tak kunjung sembuh, harapan kita satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Yang paling diutamakan adalah kepercayaan yang mendalam kepadanya. Kepercayaan yang mendalam harus juga dibarengi dengan usaha untuk menjamah jubah Tuhan Yesus di tengah berbagai tantangan hidup saat ini. Banyak tantangan yang kita alami untuk datang kepada Tuhan untuk menjamah jubah Tuhan. Tantangan bisa jadi dari diri kita sendiri, yaitu putus asa. Wanita tadi mengajarkan kita untuk jangan putus asa, terus berjuang untuk sembuh. Barangkali tantangan juga dari orang banyak yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, tapi jangan menyerah untuk terus berjuang bertemu Yesus. Barangkali juga kita merasa bahwa Tuhan seolah-olah tidak mendengar doa kita, karena Ia seolah-olah membelakangi kita. Jangan berhenti untuk terus berjuang menjamah jubahnya, meskipun seolah-olah Tuhan membelakangi kita. Yang paling utama adalah kepercayaan dan iman yang mendalam. Kalau kita percaya dan mempunyai iman yang mendalam, kuasa Tuhan pun akan bekerja dan kita akan sembuh. Mari kita belajar dari wanita ini. Dan percayalah, dengan kepercayaan dan iman yang mendalam, kita akan sembuh dan memperoleh damai sejati dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa yang murah hati, kami berdoa untuk saudara dan saudari kami yang saat ini sedang sakit. Semoga Bapa menguatkan mereka dalam masa sakit ini. Tambahkanlah iman mereka supaya percaya bahwa Engkau mempunyai kuasa untuk menyembuhkan mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Bapa juga menguatkan mereka supaya tidak putus asa dan tetap tabah dalam menjalani masa perawatan ini dengan tetap setia. Tumbuhkanlah dalam diri mereka juga harapan akan sembuh yang datang darimu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami.
Semoga Bapa juga memberikan ketabahan dan menguatkan saudara dan saudari yang dengan setia merawat mereka. Semoga pula mereka tidak putus asa, tetapi dengan iman yang mendalam percaya bahwa saudara atau saudari yang sedang sakit akan sembuh karena kuasa-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena dalam situasi apapun Engkau tidak meninggalkan kami. Tambahkanlah iman kami supaya senantiasa percaya kepadamu dalam segala situasi hidup kami. Dengan demikian, kami boleh memperoleh rasa damai yang sejati yang datang dari-Mu. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat kepercayaan yang mendalam akan kuasa penyembuhan dari-Mu. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.